Aku lihat ini loh aku. Iya. Kali ini MCO dapat pasien nggak asing lagi ini di dunia perfolian. Ini yang menghiasi TV, menghiasi YouTube ini. Nama saya Mas Rifan Nur Malik. Nur Mulki, Pak. Oh, Nur Maliki. Nur Mulki. Ini dulu bahunya. Ini kayak yang sering dipakai, yang cemesnya itu jeduk gitu. Servis total ya, servis total. Tadi udah ini servis total. Ternyata Mas Rifan ini mengalami luar biasa overuse yang luar biasa. Sekarang part berikutnya ya. Oke, duduk dulu. Dan ini sakitnya beda, Mas. Nanti dulu. Ini nangis dia karena sedih ya. Bahasa otak sedih. Kelihatan bahwa ototnya ini mengalami spasme yang luar biasa. Ini lebih naik ini. Hati-hati ya. Ini area yang vital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Keluarga. Kali ini MCO dapat pasien nggak asing lagi ini di dunia perfolian. Ini yang menghiasi TV, menghiasi YouTube ini. Nama saya Mas Rifan Nur Malik. Nur Mulki, Pak. Oh, Nur Maliki. Nur Mulki. Ini Mas Rifan Nur Mulki. Sebenarnya saya itu sudah lama ini. Pasti suatu saat Mas Rifan mau kesini. Ternyata ini yang penghubungnya ini ada nih. Itu namanya Mas Najib itu ya, yang bisa istilahnya menghubungkan, bukan menghubungkan ya, informan ini ke sini. Ini Mas Rifan ini mengalami cedera bahu sudah berapa lama ya kira-kira? Kalau bahu sih belum terlalu lama sih, Pak. Berapa lama ya? Justru yang lama aku malah ACL. ACL ya. Oh, ACL sih. Wah, masih di dua-duanya kayaknya. Tapi ini bagus ini. Ini ACL tapi ototnya luar biasa. Ini contohnya luar biasa. Ini menternya juga. Tapi ini kita nanti rilis. Ini dulu bahunya. Ini kayak yang sering dipakai, yang cemesnya itu jeduk gitu. Ya inilah. 2 tahun sih, Pak. 2 tahun ini. Ya, coba sikunya diangkat. Ini teman-teman. Ini pol. Jujur ya? Iya, Pak. Jujur kan? Asli. Asli ya? Enggak rekayasa ya? Nah, sekarang bandingkan yang kiri. Wah, ini ya. Inilah yang mengakibatkan performnya turun ya. Wah, kemarin menang ya? Gak main lah ya. Nggak main karena cedera ya. Tapi ini betul ya. Jadi keputusan ini kalau main akan beresiko, cederanya akan susah. Wah, itu atus sekali. Balung ini. Wah, itu nih luar biasa teman-teman. Ternyata ototnya besar. Dicek dulu. Ini biasanya itu ini Mas ya. SOP-nya dicek dulu. Sakit gak nih? Iya. Hah? Iya. Sakit? Iya. Coba yang sekarang ini. Ini? Beda sih. Ini. Tuh. Tapi yang ini sakit. Iya, beda, Pak, beda. Sakit ya? Oke. Ini sakit sekali. Waduh, yuk lepas bajunya. Walah ya Allah. Kopong teman-teman semua. Ini cedera yang nggak pernah dibenerin. Ini lihat ini. Ya Allah, ini. Ini habis nih. Ini. 6 tahun ya, Pak. Waduh, ini seperti Arso. Tahu Arso? Tahu, Pak. Kayak Mas Habis Arso. kopong juga. Iya itu. Wah ini. Iya aduh, jaga lagi. Cek dulu. Ini kan yang real nanti. Coba diangkat. Ya ini, segini ya. Oh ini. Ya kita akan servis ini Mas Rifan ini. Ya Allah. Mudah-mudahan nanti oke. Nanti saya masuk gratis ya. Nontonnya ya. Siapa? Tiket khusus ya. Tiket khusus ya. Harusnya. Wow, ini harus hati-hati teman-teman semua. Jadi memasas atlet itu tidak sembarangan masas. Jadi butuh yang namanya perhitungan kan itu. Salah bisa kita berisiko. Wah. Kayak mati, Pak. Sudah. Sekian ini. Ini cedera sudah berapa 5 tahun? Oh, kalau bau 2 tahunan sih, Pak. 2 tahunan ya. Tapi kalau yang potongnya udah 6 tahun. 6 tahun. Lemas.
Si Allah. Ada yang Jepang dulu. Oh, kalau masak Jepang sih. Kan ada massage Jepang? Gak ada. Nggak ada ya? No massage ya? Jadi harusnya ngontrak saya itu. Kalau lebih ke visio ya. Fisioterapi, iya fisioterapi. Karena massage itu ada di Indonesia. Yang massage seperti ini loh ya. Waduh, just ini. Mudah-mudahan ini ya. Ini dipertaruhkan saya. Kalau nggak bisa saya, aduh. Dunia persilatan nanti. Tapi kita akan evaluasi dulu. Waktu kan. Wah. Ternyata sakit juga ya. Ini? Enggak terlalu, Pak. Saya tuh pernah komunikasi dengan WA loh. Saya tuh dia jawab itu. Lupa saya. Lupa. Itu kan di Jepang kita juara. Selamat Mas kayak gitu kan. Tapi situ jawab juga. Ternyata bomber ini. Bomber Indonesia cuma gini-gini juga sakit ya. Oke. Aman ya. Iya. Masih sakit enggak? Enggak kayak tadi, Pak. Sudah beda toh? Nah, tapi kalau ini masih sakit ini. Iya, Pak. Panas. Selesai apa nih? Ombe, perlu minum. Enggak, Pak. Wush. Ini jos banget, ternyata lengannya luar biasa. Makanya cemesnya itu luar biasa. Ini kenceng banget ini. Tapi tetap halo. Tetap halo. Gimana? Inilah namanya atlet ini yang terlatih. Jadi ototnya itu luar biasa. Ini nggak ada lemak ini. Lemaknya nggak ada. Beda dengan mijit ini. Banyak lemaknya. Ini kering semua ini. Ini sakit sekali. Gimana? Pedes, Pak. Oke, sekarang tegap. Oke. Tadi sakit sekali ya? Iya. Sakit ini. Enggak kayak tadi, asli. Cek tangannya. Ini belum selesai. Ini ya. Ini deh. Belum. Coba dah. Ini masih sedikit. Ini harusnya sampai gini. Coba. Belum kuat. Ini belum selesai. Tapi sudah beda ya. Beda. Ngilu nih langsung. Iya ngilu. Nah, ini belum. Ini kan baru berapa menit. Nah, ini yang Ya tegak. Ini sakit tak nih? Enggak, Pak. Ini? Enggak. Katanya nyesek tadi. Iya, sudah hilang. Hilang. Jadi kamu itu seharusnya ada asisten pribadi tuh seperti ini. Itu. Iya, ini kamu tuh aset. Ini kalau cedera seperti ini kalau nggak dibetulin, aduh. Putus asa, Pak. Iya kan itu loh. Putus asa ya. Sakit ini sudah putus asa 3 tahun. Ya. Dulu enggak sembuh enggak. Ternyata Peter ya nih ya. Ini sakit? Sudah beda? Terus beda lagi? Ini sudah beda ya? Beda. Ini Nyetrum ya, Pak? Nyetrum. Nyetrum? Apa saya bahasa setrum? Tinggal sakit ya. Tinggal sakitnya. Ini sakit sekali.
Aduh tenan. Usia 29, masih luar biasa teman-teman. Sering ke Seragen kan? Tarkam. Iya, itu aja. Luar biasa. Cek dulu. Tadi kan sakit? Iya, Pak. Halo? Iya. Enggak. Beda? Enggak. Nah. Sakit ini? Katanya pedes. Iya. Hah? Yes, enggak. Ya sudah. Terus banget loh. Coba cek lagi. Ya, ya. 3 tahun. Sempatan waktu sehari ke sini kan bisa. Ini belum selesai. Siap, Pak. Nah, itu loh. Kerasanya kalau lelah itu, Pak. Ya. Kalau misalnya udah aktivitas main mes terus, misal istirahat, besok itu pasti besok diangkat terus. Jadi gini, mengapa ini namanya overuse? Jadi overuse itu mengakibatkan ini kekakuan otot. Kalau tidak diselesaikan secara sempurna, ya istirahat enak, main lagi kena lagi. Nah itu. Aduh, ini nanti langsung pelatihnya. Wah, siapa itu nanti? Ini sakit tak nih? Enggak, Pak. Tadi? Tadi sakit. Ah, ini? Terus enggak. Oh, ya sudah. Gitu, Pak. Sakit tadi pada saat apa? Hah? Saat apa tadi? Sakitnya sebelum tak pijit itu ada saat apa? Pas dia apa ya, Bro? Ya buat gini tuh, Iya. gini kayak nantol kayak ngilu gitu. Iya. Iki sudah hilang gitu. Hilang? Terus sebelumnya kalau tak buat nyemes tuh nggak sakit tapi kayak Kurang los. nggak ada kayak Nggak ada, kayak nyangkut dulu Pak. Kayak contoh kayak aku pakai medicine ball gitu, Iya. biasanya kan los gitu. Iya. Pas kemarin tuh kayak mau lepas gitu. Ini tadi, ya. Jadi sudah tahu toh. Telepon Najib karpet merah. Kamu harus ikut naktir itu ya. Nih, ini yang sakit Mas Rifan. Ini sakit ini. Nih, sakit tak nih? Belum. Kamu alergi AC, Boh? Enggak. Enggak ya? Enggak kilo gitu Pak. Tak kira alergi AC. Kedinginan. Sampai semutan deh Pak. Apanya? Sebutnya akeh, Boh. Ya Allah. Oke. Jos ya. Kamu terlambat kesininya. Ya, terlambat. Ini sudah nggak sakit. Mantap. Nah. Teman-teman semua, ini contoh Mas Rifan ini adalah atlet pro. Tentunya ini adalah aset, jangan sampai mengalami cedera yang berkepanjangan. Ya, ambil tisu. Itu, ambil ya. Jadi ini adalah aset, jangan sampai mengalami cedera berkepanjangan. Makanya kalau cedera itu segera dibetulkan. Tentunya apa? Membetulkan ini harus orang-orang yang paham tentang apa? Ya, keatletan. Ya, kaitan dengan pelatihan harus paham, kaitan dengan anatomi harus paham, fisiologi harus paham, kinesiologinya, patologi dan kontraindikasi. Ini atlet. Ini salah pijat, selesai. Salah pijat, selesai. Pernah dulu ya udah lama sih. Ya. Pijet malah sakit pernah. Iya. Kan eman-eman kan itu kan. Kan itu. Ya karena naluri ya, pengennya cedera ini segera sembuh dan bisa main lagi. Ya, ternyata datang orang yang tidak paham. Ini sudah mulai mengalir rasanya kan? Itu. Mengembangkan itu loh. Nah, itu. Nah, ini mungkin informasi dari Mas Rifan ini bisa menjadikan dasar ya. Jadi hati-hati dengan massage itu. Betul kan itu loh. Kamu atlet yang pro, paling tidak masih ya sekitar 6-7 tahun lagi berkarya. Kalau tidak mengalami itu. Ini rencananya Pak ini mau servis semua itu. Waduh ya.
kita akan usahakan itu. Ini baru tangan ini, ternyata ini ya, tajwid teman-teman, ini sakit ini bukan biasa, tegap. Ini kelihatan sekali ini halo. ini loh, sakit sekali kan? Iya. Ternyata ini tuh. Ya, ini kan enggak apa-apa, coba ini kan beda. Iya, Pak. Betul kan? Iya. Tapi yang ini, halo. Pakai, Pak. Gimana? Lanjut. Pak. Sudah tahu sekali langsung minta lagi ini ya. Ini ada lagi. Kalau ini dibongkar, ini perlu ya namanya bukan over dulu ini. Bongkar semua. Dan ini tentunya harus dipahami. Jadi setelah event Proliga itu harus di-reset semua otot-ototnya. Oh iya. Soalnya habis aktivitas ini Pak ya. Iya, jangan langsung tarkam dulu. Kan itu tarkam. Nah, ini eman gitu loh. Jangan sampai cedera. Kalau kamu masih ya 7 tahun. Kalau kamu tidak cedera. Itu loh. Paling tidak kamu 35. Itu loh. Ya, jadi saya sampaikan jadi setelah nanti Proliga selesai kamu servis total, di restart. Itu. Kamu jangan kalau mesin dipakai terus. Harusnya kan di servis gitu loh. Servisnya bukan di ya maaf kan itu ya. Ibarat mesin Pak. Oh iya kan dipakai terus kan? Mekaniknya Nggak ahli kan bahaya. Nggak melayu. Ini langsung melayu ini. Nah, ini udah selesai ini. Seperti jadah, tahu jadah enggak? Jadah gemblong. Tahu enggak jadah itu? Enggak tahu jadah. Ketan itu loh. Gemblong ketan. Ketan. Tapi seminggu enggak dimakan. Wih, tentu. Ya, hati-hati. Ya nanti diberitahu teman-temannya itu jangan asal pijit. Siap. Itu ya, itu. Ya, selama ini pijit-pijit beda enggak pijit di sini? Beda Pak. Beda. Iya. Bedanya di Apa ya? titiknya pas atau Ya titiknya langsung ke tempat yang sakit ya. kok tempat yang sakit? Pas ya. Nah, ini ya. Ini tadi kan sakit sekali. Iya Pak. Ya, ini tadi loh, ini loh. Iya, Ini sudah enggak apa-apa. Ini. Enggak kayak tadi Pak. Sudah enggak tadi? Nah. Sekarang cek lagi. Wah. Apa? Banternya bahaya. Nah, 3 tahun teman-teman ya Allah. Emang 3 tahun. Iya Pak, baru 3 tahun ya Pak. Jadi setelah dari Jepang itu ya. Iya. Mungkin setelah dari sana kan aku ngerasa semua kayak enak badan enak. Main enak, mungkin kesini kan langsung tarkam loh. Iya. Aku mungkin nggak kontrol, istirahat kurang, terus nggak pernah Servis. Recovery. Karena merasa enak, Nah, ya. kondisi bagus, tak paksa main, tahu langsung hilang pokoknya. Ya ini jadi satu ulang lagi. Sampai latihan semua tak coba, tetap. Jadi gini, faktor penyebab cedera itu adalah salah satunya kelelahan. Iya, Pak. Kelelahan. Jadi kamu bisa ngukur, jangan, mohon maaf ya, dengan finansial bukan itu. Karena apa? Kalau sudah cedera kamu akan selesai. Sekarang kamu tuh aset jangan sampai cedera. Jadi harus tahu tahapan-tahapan latihannya. Pemanasan wajib hukumnya. Pemanasan kok main cemas jeduk-jeduk, itu bukan pemanasan itu. Pemanasan itu jogging dulu, stretching itu pemanasan. Saya lihat orang tarkam itu kalau ditonton dia lari-lari itu yang salah itu. Harusnya itu setengah jam dulu itu harus sudah panas. Harus benar siap. Iya, karena pemanasan itu fungsinya apa? Menyiapkan otot, menyiapkan sendi, menyiapkan mental. Itu. Jangan sampai penggemarnya situ tuh hilang. Kan gitu loh. Kalau itu tadi saya sampaikan itu, nah ini sudah kendor toh? Kendor, Pak. Tadi kan beda toh? Tapi udah izin pelatih ya? Udah ya, aman ya. Nah, karena ini pijitnya bukan pijit yang tadi. Ini pakai ilmu bukan Iya. bukan itu. Iya. 3 tahun ternyata teman-teman. Kemarin nggak kelihatan nggak main ternyata di kursi cadangan. Karena ini ya cedera ini.
Ya, Banyak sih Pak. banyak faktor ya. Banyak faktor. Ya enggak apa-apa, itu pribadi ya. Ini aja. Ini sudah gak sakit ya Mas? Iya Pak. Hah? Ini juga sakit ya? 3 tahun berapa menit? Ya, 14 menit Mas. 3 tahun ya. 19 menit atau 19. Oh 19. 13. Habis ini apa lakukanlah latihan penguatan yang bentuknya statis. Statis. Jangan yang dinamis. Oke. Kayak plank itu. Oh. Itu. Karena apa? Ini kan cedera itu akan mengakibatkan massa ototnya turun, kapasitas otot turun, fungsi ototnya juga turun kan itu loh. Nah, ini kita dimulai dari Pertamina. Dari apa? Dari nol. Dari nol ya. Pertamina itu dari nol ya, itu. Tapi nanti langsung dor, karena ini sudah adaptasi ya, cepat nanti. Ya, aduh. Ini sudah nggak sakit ya, Pak? Ini sakit ya nih? Enggak Pak. Hah? Enggak. Waduh. Normal. Ya. Gampang kan sebenarnya? Padahal teman-teman yang dari seperti ini banyak loh Mas. Nanti kayaknya coba cek naik bisa enggak itu nanti. Kan so gampang itu ya. Sudah tahu ya. Nanti main Najib itu. Wah, sehat Pak, libero gini-gini. Bayarannya podo ya. Iya, gak mencolot. Oke, sekarang kita akan berposisi tegap. Mas. Wih, itu ototnya bagus banget. Ini. Oke. Tapi aman Pak ya, enggak geser-geser. Bagus ini. Bagus, cuma ototnya kompong, sobek ini. Cek lagi. Hormat sudah gini ya, gue gak gini ya. Oke, ada keluar lagi. Dah, beda. Beda ya. Oke. Jadi teman-teman semua, sekali lagi, ini Mas Irfan ini adalah contoh atlet bola voli yang sudah tingkatnya dunia. Jadi ini aset, jangan sampai mengalami cedera. Contoh ini tadi itu terlambat. Mengapa 3 tahun? Ya, setelah dari Jepang itu belum di servis. Servis sudah, tapi tempatnya yang belum tepat ya. Ya, itu aja sih. Tempatnya tepat ya. Sekarang sudah tahu ya, sudah tahu tempatnya. Nah, sekarang gini, sebelum di closing statement, kasih. Apa itu Pak? Ya silakan, apa ya? Ya penilaian saya before afternya bagaimana supaya teman-teman ini jangan sampai mengalami cedera. Gitu. Kalau dari saya Pak ya, Ya. buat teman-teman yang atlet ya, apalagi yang sering aktivitas, recover itu penting banget. Penting banget ya. Kalau menurutku penting. Iya. Jadi saranku ya, jangan merasa lagi enak fit, Ya. melupakan recovery, Betul. massage, karena kalau udah cedera susah Pak. Tahu sih. Performa tetap nggak bakal bisa naik. Betul. Jadi intinya gini, yang namanya aktivitas tinggi itu butuh yang namanya recovery, istirahat. Ya. Ya, jadi itu loh. Faktor penyebab cedera, ya faktor penyebab cedera itu ini kelelahan, kecapean, tadi ya, gizi ini gizinya kurang ini. Walaupun duitnya akeh ternyata gizinya kurang ini. Karena makannya nggak tahu gizi. Pecel ini. Iya. Yang ketiga adalah komponen fisik itu loh. 3 ini Mas Irfan. Ya, jadi istirahat, asupan gizi dan komponen fisik. Apa itu komponen fisik? Daya tahan, power, kelincahan dan sebagainya. Ada 10 komponen itu harus dijaga. Ya, tentunya tahapan-tahapan latihan, pemanasan, inti koliden wajib itu. Tadi pemanasan saya sampaikan bahwa untuk menyiapkan otot, menyiapkan sendi, menyiapkan mental. Otot, sendi, mental siap, kita akan terhindar namanya cedera. Mengapa kita bisa terjadi cedera? Teorinya karena beban sama kapasitas lebih besar. Apa itu? Beban ya. Kapasitasnya seminggu 3 kali, harus main 6 kali, apa yang terjadi? Iya Pak. Jebol nggak? Jebol. Nah ya itu. Nah supaya ini kapasitasnya ini terbentuk lebih tinggi, istirahat, gizi dan
komponen fisik tadi ditingkatkan supaya kapasitasnya meningkat sama bebannya. Gitu ya. Mungkin itu ini baru bab 1, nanti ada part berikutnya. Karena ini Mas Rifan ini kita akan total service. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, duduk dulu. Nah, bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Olahraga. Kali ini MCO kedatangan atlet yang luar biasa. Ini banyak penggemar ini, para tarkam. Ini Mas Rifan Nur Mulki. Saya Mas Rifan Nur Maliki, saya Nur Mulki Maliki. Ya, ini Mas Rifan ini servis total ya, servis total. Tadi udah ini servis total. Ternyata Mas Rifan ini mengalami luar biasa overuse yang luar biasa, sakit sekali. Saya katakan tadi ini sakit sekali ini. Iya. Apalagi ini ya. Ya ini. Ya perih ya. Yang situ perih, Pak. Perih ya ini. Tinggal sakitnya nih. Iya, Pak. Ini contoh gambaran teman-teman semua, atlet ya, atlet pro, atlet non pro. Walaupun olahraga juga, inilah yang perlu dipahami ya. Jadi tubuh itu butuh istirahat, butuh recovery, butuh di servis. Tentunya harus paham yang servis. Ini terlambat. Nah, servisnya terlambat. Padahal kita itu sudah open ya, itu. Ternyata Mas Rifan karena sibuk ya, semi belum percaya. Tapi nggak tahu kok ini langsung timbul Mas Najib pengen ke sini, sudah pusing, sudah stres. Akhirnya ke sini. Oke, ini contoh ya, ini teman-teman semua. Ini cuma saya pegang, ini bagus ototnya. Ini bagus sekali. Ini sakit enggak nih? Enggak. Ini. Cuma gini aja. Nih. Ini loh, Mas. Ngilu, Pak. Ngilu. Ini sejak dari walah ini baksonya, Mas. Ini lagi. Wah. Hah? Ini baksonya ini. Sok dadi atlet wis. Hah? Iya, ini. Ya. Ini bagus ini. Nih. Teriak nggak apa-apa, Mas. Halo. Ya, termasuk penggemar itu, Mas. Siapa Munas nih Indonesia? Nah, ini Mas. Jadi pijet itu harus tahu, ya, harus tahu pijet itu. Karena kesalahan pijet itu bisa merusak otot ini. Pernah dengar saya itu. Hah? Pernah dengar. Iya. Asal-asal itu tadi yang aku bilang pernah malah sakit kan. Berhenti ya. Akhirnya berhenti dulu toh? Iya, off dulu kan itu loh. Ini bagus semua nih ototnya nih. Tadi sakit sekali kan? Iya, Pak. Ini Udah enggak. Halo? Nah, ini sudah selesai nih. Ini ya. Eman-eman. Kalau dari awal ini ketemu beda, Mas. Bumbernya masih oke terus. Habis ini dor nanti. Kalau saya di Semarang paling seminggu sekali, Pak, ini, Pak. Langsung seminggu sekali servis ini. Iya, Pak. Ya, sudah tahu. Agak turun. Terlalu tinggi kamu. Oke, bantal ya. Turun lagi. Turun lagi, saya bawa lagi. Nah, kamu tinggi kok. Tinggi kamu berapa? 94, Pak. Wah, 94. 6 cm lagi sudah 2 meter. Ini sudah nggak sakit teman-teman semua. Gampang kan sebenarnya? Ya kan? Ini sudah selesai. Lah ini apalagi ini masih sakit sekali. Ini lihat ini. Betul kan? Nah, jadi penting kan? Peran measure itu sangat penting. Itu loh. Karena apa? Ya kalau sakit kan ini tadi. Kalau dokter mendiagnosa. Nah, apalagi kalau ini kan ke fisioterapi, ke measure kan gitu kan. Paling dekat malah dengan measure, betul kan?
Aku pertama kali masuk pelatnas Pak 2015. Kan cedera ACL itu Pak. Iya. Sama pinggang. Awal itu udah 10 tahun Iya. 9 tahun. Itu awal masuk pelatnas 2015 itu ada dokternya itu. Iya. Dia pas ngecek saya itu ketemu, saya bilang ke saya, wah kamu harus operasi, harus ini. Terus Iya. dok, enggak ini, saya takut operasi takut malah lama kan. Iya. Terus dia bilang apa mungkin 1-2 tahun wis nggak bisa main ya. Dulu sempet Divonis seperti itu ya. seperti itu, Pak. Karena kamu disiplin, jadi ototnya kuat. Ini. Yang kedua, kamu tubuhnya nggak over. Jadi ini kapasitasnya nggak lebih gitu loh. Makanya kamu bisa bertahan. Kan gitu loh. Karena kamu tinggi juga. Ini tolakannya, loncatannya, ini kamu nggak sampai beban besar gitu loh. Kan gitu loh. Maka dari itu, ini karena ya namanya ACL itu 3L, lari, lompat, loncat gitu loh. Kalau lari kamu sudah Kalau lari saya masih bisa. Pak ya, bisa. Masih bisa. Tapi nggak bisa kayak itu. Bahaya deh ya itu. Nggak berani Pak. Iya. Masih tak bablas loh, Pak. Bahaya ya. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Ini loh. Jadi ini untuk apa ya istilahnya? Perhatian teman-teman atlet ya, seprofesi Mas Rifan, atlet pro terutama. Hati-hati ya ini. Tadi sakit banget ya. Sakit banget Pak. Mengapa tadi sakit? Ini ilmiah. Jadi Mas Rifan ini tadi mengalami namanya overuse. Nah, overuse itu akan mengakibatkan namanya spasm. Spasm itu kekakuan. Nah, ini kita rilis. Nah, seorang yang merilis ini harus paham. Harus paham apa? Otot itu. Tidak asal. Kalau asal bisa rusak. Betul kan? Pernah kan? Nah, itu makanya memar itu loh. Ini tadi gini aja sakit sekali. Ini sudah. Oh, tadi ya sakit. Beda dengan ini. Nah, ini jadi sudah tahu ya bahwa seorang atlet itu butuh yang namanya ini ya. Jangan bikin finansial terus. Tubuhnya juga dipikirkan. Wah, kalau sakit enggak ada harganya. Ya kan maka dari itu kamu udah tahu sekarang kan. Kamu masih paling ya masih bertahan sampai 7 tahun. Amin. Nah, 7 tahun kalau tidak mengalami cedera gitu loh. Kalau cedera saya sudah cedera Pak. Iya, tapi kan cedera ya. Menjaga itu. Ya menjaga, jangan sampai cedera ini naik ya itu loh. Salah satunya harus ini rutin ini seperti ini. Jadi harus kalau ini gini, sampai tahu ya. Tubuh ini kalau ada sesuatu yang sakit itu indikator bahwa ini ada masalah. Nah, masalah itu jangan diterusin. Nah, kalau diterusin akan jadi masalah. Masalahnya apa? Tambah parah, tambah lama pemulihannya. Yang jelas akan mengakibatkan performa itu turun. Kalau sudah turun kan orang, sekarang sudah gak bagus gitu kan? Iya, sudah gak laku lagi. Karena apa? Ciri khas kamu itu adalah spike-nya itu, bomber kan itu kan. Kamu sekarang sudah dikenal yang bomber gitu kan. Kalau ditarkam-tarkam bomber. Nah, ini, wah ini eman-eman ya ini. Jadi saya juga terima kasih ya. Jadi informasi dari ini bisa istilahnya menjadikan rujukan teman-teman semua yang atlet-atlet tarkam itu jangan mikirin finansial. Terus ya itu juga pikir, tapi kalau harus tubuh ini harus dipikirkan. Kalau sudah cedera selesai sudah. Kasusnya banyak kan? Ya, banyak banget. Banyak banget itu. Nah, iya kan itu loh tadi. Karena apa? Itu tadi. Mobil dipakai terus nggak pernah diservis, jebol deh itu, jebol. Nah itu. Punya mekanik kalau nggak mekanik. Iya kan ya, sama saja ya. Nah, sekarang sudah tahu mekaniknya kan? Udah. Nih. Nah, ini sakit sekali ini. Ya ini sakitnya itu kanan dan kiri. Ini kiri yang paling sakit nanti. Ini tadi sakit juga, tapi kiri luwih sakit lagi. Soalnya ini putus duluan ini Pak. Iya, gitu. Nah, ini aman ini. Sudah aman toh? Oke, sekarang kita akan balik badan. Ini sisi satu. Ini servis total teman-teman.
Total atau sebagian? Apa besoknya lagi? Eh? Ayo. Sekarang semua aja. Sudah tahu rasanya semua aja. Sip ya sip sip. Ajak makan-makan sip ya sip. Durian suka durian? Enggak makan Pak. Enggak makan ya? Karena emang gak bagus kayaknya buat badan. Ya wes. Soalnya panas. Iya, udah tahu ya, enggak apa-apa. Tapi nanti setelah Proliga boleh. Iya, udah gak makan banyak aku nasi. Ya paling ya siji loro ya. Oke, sekarang tiarap. Ini ya. Ini kita selesaikan kaki kanan dulu teman-teman semua. Ini waduh. Ini top Marco top sakit luar biasa nih. Lihat ini. Iya. Halo, betul? Iya, Pak. Ini sakit sekali ini. Apalagi ini ya. Kamu sering nonton di YouTube seperti ini toh? Jadi rasanya ini Mas. Apalagi ini Mas ya. Wah, ini kakimu gede itu. Sekarang Mas ini ukuran ini. Paling banyak ini sepatu diskon besar ini. Iya, Pak 7 kan jarang yang pakai. Oke. Ya, ini. Ya, ternyata yang ngerjani atlet ini. Ini teman-teman semua, ini ya. Ini baru tahu ini kan ini. Padahal cuma dicolek-colek ini teman-teman, betul ya? Betul kan? Turun, oke. Dia ototnya jos banget. Tos, jos banget. Ini nggak ada lemaknya. Masya Allah, Pak. Aduh. Wah. Jos Mas ya? Nah iya ini kan sejak dulu nggak pernah diservis kok. Servisnya kurang tepat ini. Relax aja, relax. Kamu terlalu kenceng ini, jadi sakit. Oh iya. Perih. Dia nih. Tadi saya katakan paling sakit ini tau. Ntar lagi hilang Mas. Jos. Teriakannya. Oke, relax. Tadi kan sakit sekali Mas ya. Sakit enggak nih? Enggak, Pak. Hah? Enggak. Duh, itu loh, betul loh. Ini nanti akan jutaan nonton Mas Rifan. Hah? Udah beda? Ini tadi sakit sekali. Ini sakit enggak nih? Udah kayak tadi, Pak. Nah, ini tadi sakit toh. Ini sakit enggak nih? Enggak, Pak. Udah beda kan? Waduh, ini perih ini. Hah? Oke, aman? Oh, aman. Iya. Ya, ini sudah selesai ini Mas Rifan untuk kaki satunya. Itu pemain Jepang siapa yang Bumburi Mas, yang kidal siapa namanya?
Yusida, wah itu mas, gak bisa mas ini ya. Istimewa mas itu. Istimewa. Baru cuma 108 kilo ya. Itu ya. Tapi jambengnya mas itu. Terbang lah. Wedian terbang. Oke, aman ya? Hah? Iya. Oke. Ya, kita akan reposisi sebentar. Lampunya pindah dulu. Lampu bisa. Relax. Oke, balik badan. Oke, sekarang cek jalan. Cek jalan dulu. Rawang ini. Aneh. Kalau rawang. Kayak ngawang ya. Bisa terbang ya. Ya, sekalian. Yang kiri sekalian. Wah, sekalian. Oke, sekarang part berikutnya ya. Oke, duduk dulu. Dan ini sakitnya beda, Mas. Stop dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Aristiawan MCO Massage Olahraga. Ini luar biasa dan luar biasa. Ini Mas Rifan Samator dulu. Jadi klubnya apa saja ya Mas? Samator terus apa lagi? Sama terus ya. Baru ini ya ikut Bin. Bin. Ya. Jadi ini tipe orang setia nih. Samator terus ini. Dari kali ini Bin ya. Ambil ganti dulu. Ini nangis dia karena sedih ya. Bahasa mantap sedih ya. Oke. Sedih nangis kasihan aduh. 12 tahun. 12 tahun ya aduh. Ya itulah problem lah itu ya. Kita nggak mau itu. Sekarang kita bahas Mas Rifan ini yang mengalami bukan cedera yang apa ya. Ini sudah cedera lama tapi ini servis. Mengalami yang namanya overuse yang luar biasa. Karena dari selama atlet belum menemukan pijet seperti ini ya, masa seperti ini kan, baru kali ini kan, Iya. Ini sakit sekali mas. Iya. Ini sakit sekali ya. Iya. Oke, ini atlet ya, atlet itu adalah aset diri sendiri, aset daerah, aset klub, aset keluarga. Ini atlet. Kalau mengalami cedera, aset itu akan selesai. Jadi bagaimana aset ini tetap bertahan ya gitu loh. Walaupun nanti berdasarkan usia akan hilang, tapi ini masih usia 29 ya. Paling bisa bertahan sampai usia 35 kalau tidak mengalami cedera. Ini luar biasa. Tapi ini bagus Mas Rifan, bagus ya. Jadi bisa menjaga pola makan itu loh. Ini wah ini luar biasa teman bakso ini dulu. Enggak berani gemuk saya, Pak. Oh iya, gitu loh. Ini. Betul kan sakitnya? Betul kan? Sakitnya betul kan? Jetrum, Pak. Ya, enggak. Sakitnya sama yang kanan beda toh? Beda, Pak. Saya katakan tadi kan ini sakit sekali. Cuma gini nih. Iya. Ini luar biasa nih. Ini baksonya itu besar sekali teman. Nih, Gak kuat geletak, Pak. Gak kuat geletak. Gak kuat geletak. Tahu geletak enggak? Geletak itu berbaring, tidur ya, geletak. Tidur. Lampu. Tinggal sakitnya ini ya. Ya ini, ya Allah. Ya. Di Jepang nggak ada massage, nggak ada, adanya visual aja ya. Iya, Pak. Ya jadi besok kalau ke Jepang nanti harus bawa saya. Nanti nggak pulang-pulang, banyak pijet sana man. Ya Allah. Ini si Doni masih di sana ya? Siapa? Doni Haryono. Di hotel. Oh nggak ikut? Nggak cedera dia? Padahal dia cedera loh. Ah iya. Kamu nggak tahu nggak sini? Nggak tahu tadi aku ngomong apa kan ada latihan Pak jam 2.
Oh gitu. latihan tim. Tapi aku izin terus nggak, aduh. Soalnya ikut latihan percuma kalau nggak sehat. Iya. Oh. Tapi izinkan kan? Kapten Pak. Hah? Kapten yang bebas Pak. Oh iya. Latihannya di mana? Di Nindus Udinus. Udinus. Oh ada gor di sana. Korea ini lho Pak. Pamulang sih. Oh Pamular sih. UNES kan bagus tuh. Kemarin dipakai Pertamina. Wih masih, betul kan? Sakitnya kanan dan kiri, walaupun sekarang tadi kan kanan lah. Tapi ini kan sakitnya beda kan? Iya. Wih ini perih, panas, kayak silat, betul kan? Apa itu Pak? Kok bisa beda? Ya iya, karena cederanya lama ini. Betul kan? Iya. Iya. Nih sampai gini. Ini tadi kan enggak ada ini. Ini loh, Sakit enggak nih? Enggak Pak. Hah? Enggak kayak apa. Halo. Nah, sudah tenang ya. Ternyata sudah tenang ya. Tadi gini kan sakit sekali. Iya. Wah, enak ini. Ini ruangan ini dikontrak Mas. Ini coba itu uangnya banget ya. Di luar ya. Tenang ya. Oke. Aman ini? Aman ya? Oh iya. Udah selesai Mas. Hah? Gampang kan? Jujur, sakit tidak tadi? Siap Pak, aman Pak. Tadi sakit sekali kan? Sakit sekali. Sampai nyetrum Pak. Netrum. Nah, sekarang ronde kedua. Fase kedua. Sekarang tiarap. Nah ini. Teman-teman semua ini luar biasa. Sakit sekali, lihat ini. Ini. Ini sakit sekali ini. Ya Allah. Nih. Jos. Piye Mas? Apa? Diingat-ingat ya sakitnya nih, ini. Wah, ototnya besar Mas. Oh, Cip. Mas baru Lemas. Jos ya. Sampai ke gym bisa enggak Pak? Eh? Ke gym enggak Pak? Ngejim apa? Ngejim. Oh, berarti Ngejim apa? Mau setiap hari ngejim. Jadi pesan saya, kamu sudah usia ya, jangan diforsir seperti usia di bawah 25. Jadi harus hati-hati. Servis yang benar itu supaya berkibar terus. Dulu. Syukur-syukur sampai usia 40 ha? Oh 35 ya. Dia cita-cita sama 35 aja. tapi di top liga top Pak ya. Ya Liga Top ya. Nah, tadi sakitnya luar biasa. Sekarang ya, halo, teriak lagi enggak? Iya Pak. Halo? Hah? Iya. Jadi teman-teman kamu Mas Rifan itu banyak kasus seperti ini. Karena tidak tahu aja. Malah banyak ada temanku yang nggak separah aku, nggak volley Pak. Sebenarnya parasitun suara kamu ya? Saya, Sampai nggak volley ya? udah nggak volley. Nanti toh diajak ke sini. Siap. Kasihan itu kan. Di Surabaya juga. Iya sama ya. Sama. Samator juga. Cedera apa dia? Sama Pak. Lutut. Lutut juga. Kebanyakan lutut tahu baru Pak.
bahu. Nah, kan kamu ini jadi inspirasi teman-teman kamu tuh yang sudah nggak main. Rifan ternyata bagus. Iya. Ya, udah sehat. Ini sakit gak nih? Tadi kayak apa teriakannya? Seperti ini. Terus Ya, ya. sekarang udah sudah nih? Udah. Oke, udah selesai. Aduh. Aman? Aman ya? Oke. Wah. Oke, sekarang kita akan reposisi. Rileks ya. Oke, balik badan. Lemas saja. Cek jalan. Cek jalan. Wah, asik ya? Gimana? Wah, yang banget. Ini belum selesai loh. Iya, lanjutin terakhir, selesaikan. Selesaikan. Aku bukan sih toh. Jadi teman-teman semua duduk. Sekali lagi ini jadi contoh ya. Sekarang Mas Rifan ini kan atlet, jadi kan harus juga memahami tentang prinsip-prinsip latihan, tahapan-tahapan latihan. Supaya apa? Kalau atlet memahami tentang prinsip-prinsip latihan, tahapan-tahapan latihan, insya Allah kemungkinan besar cedera itu akan diminimalisir. Ini contoh karena ketidaktahuannya. Tahunya ya bakbuk, performanya bagus itu loh. Tapi nggak bisa menjaga supaya performa ini tetap bagus ini. Ini Mas Rifan karena cedera, ini ada jadwal ini nggak latihan karena mengalami cedera. Jadi ini dia izin ke sini langsung untuk pembenahan cederanya. Sebenarnya cederanya ini tidak butuh waktu lama ya, karena tidak ada peradangan, tidak ada sobek, tidak ada putus, tidak ada. Cedera baru tidak ada. Ini kan cedera overuse, cedera kronis, cedera lama. Ya, cedera lama itulah itu. Nah, fungsi dari mesur seperti saya ini adalah ini kasus-kasus seperti ini. Kalau cedera baru nggak boleh. Ya, cedera baru ini nggak boleh langsung dipijit. Itu sudah ranah medis dulu, didiagnosa medis, dirawat dulu. Baru setelah masa akut lewat, baru peran mesur. Ya, jangan salah, cedera langsung bawa mesur nggak boleh. Tambah luka, nggak boleh ya itu. Pernah dulu Pak. Wah. Engkel dulu. Engkel kan pasti ada sobek loh Pak. Buka kan. Ya. Itu tak pijit malah Tambah buka. Ya. Jadi itu yang pengalaman-pengalaman itu jangan sampai. Jadi kalau cedera itu istirahatkan dulu, betulkan dulu dengan medis. Kalau sudah lewat, masa akut lewat, baru diagnosanya apa di situ kan itu loh. Karena apa? Efek dari cedera itu akan mengakibatkan kekakuan tadi. Itulah ini kita rilis ini cedera overuse, cedera kronis. Karena cedera itu dibagi dua, yaitu cedera akut dan cedera overuse atau cedera kronis. Ya itu terjadinya cedera, waktu terjadi cedera gitu loh. Jadi cedera baru dan cedera lama. Supaya tidak terjadi cedera harus pahami faktor-faktor tadi. Yang utama 3 tadi ya, kelelahan, gizi dan komponen fisiknya harus dipahami itu. Itu aman nanti. Kalau cedera sudah tahu Mas Najib itu. Mungkin itu teman-teman, kita akan lanjut lagi. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan MCO Massage Olahraga. Ini contoh cedera punggung. Ini Mas Rifan ini atlet bola voli nasional dunia. Ini mengalami cedera punggung. Ini kelihatan bahwa ototnya ini mengalami spasme yang luar biasa.
Ini lebih naik ini. Hati-hati ya. Ini area yang vital. Sekali lagi tulang belakang ini area yang vital. Jangan sekali-sekali ditekan-tekan, ditarik-tarik, digreg-greg-greg, hati-hati. Beresiko ya. Pengennya sembuh, tapi kalau dilakukan tanpa ilmu, tanpa orang yang paham tentang ini akan beresiko. Sudah banyak kasus seperti ini. Sekali lagi MCO banyak kedatangan kasus-kasus yang mengalami efek dari yang ditarik-tarik, yang dikrek-krek itu tadi. Ini contohnya nih, sakit sekali ini. Ini betul kawan saya? Ini katanya sudah pernah sekali, gitu saya. Ya, ada sekali, tapi jangan lagi ya. Resiko besar. Kamu atlet, ya itu loh. Ini contoh sebenarnya. Ini. Jadi harus dipahami teman-teman semua, ya kita niatnya membantu, jangan sampai memperburuk. Ya gitu loh. Kalau sudah buruk apa pertanggungjawaban kita? Kan gitu loh. Banyak kasus-kasus yang di YouTube saya itu yang efek-efek dari itu. Harus hati-hati. Sekali lagi harus hati-hati, ya. Penanganannya tepat, sembuhnya akan cepat. Penanganan salah akan bertambah parah, kan itu loh. Ini contoh Mas Rifan ini adalah atlet nasional, tidak lepas juga mengalami cedera, ya karena manusia. Nah ini sudah berapa tahun? 10 tahun. Bayangin ini, cedera aja mainnya sudah masih seperti itu. Apalagi kalau nggak cedera, luar biasa ini. Ini ya, ini sakit sekali ini. Wah, ototnya besar ini. Sakit ini? Ini beda toh? Itu. Kayak apa, Mas? Kayak dikuliti. Perih ini. Ini teman-teman semua ya. Jadi struktur tulang belakang itu ada otot, ada pembuluh darah, ada saraf, ada persendian. Yang bunyi itu bukan tulangnya geser, bukan. Karena tulang belakang itu bukan Lego, geser tarik bisa nggak bisa. Ya, itu butuh yang namanya analisis yang tepat. Jangan katanya, jangan asal tarik-tarik. Leher itu dekat dengan nyawa, apalagi di belakangnya ini. Ya sekali lagi itu. Ini nanti banyak stressing ya. Itu. Sebenarnya itu sederhana sekali teman-teman. Gini kan. Ya sekarang pedes enggak? Pedes enggak? Enak kan? Nih ya ini. Sakit ya, karena atlet itu cepat sekali teman-teman. Itu loh contoh ini. Tadi kan sakit sekali, ini sudah beda kan? Hah? Iya beda. Ini nggak saya balik-balik teman-teman, masih ini yang saya balik, ini yang nggak balik. Tapi ini sakit, ini sakit. Nah yang bisa ngerjain kan saya teman ya. Oke. Nah ini aja sudah ya, seperti ini akan membantu teman-teman semua ya. Jangan sampai di dak beras ya. Sekarang banyak sekali kasus-kasus ini. Adanya media itu harus bijak ya, bukan saya menyudutkan teman-teman yang supervisi. Hati-hati, jangan mengambil keputusan yang tidak tepat. Dimediskan dulu, itu lebih tepat. Nah itu, jangan pijit itu. Berisiko kalau nggak paham tentang kasus-kasus seperti ini. Halo, enak? Wah itu nanti terbang ke sini. Gini, kamu sini. Ini pijit, yuk berdua. Biar. Ayo. Enak ya. Ini ototnya yang kita rilis teman-teman kan.
Ya, sekali lagi tulang belakang ini area yang lunak. Jangan sekali-sekali dengan benda yang tumpul. Wah, pakai kayu, cek, hati-hati. Karena lunak karena benda keras itu akan mengakibatkan peradangan, akan tambah sakit. Radangnya apa? Di otot, di sarafnya itu akan radang. Ya, sekali lagi hati-hati dan hati-hati. Ya, itu. Tentunya untuk melakukan hal-hal ini tentunya harus didasari dengan ilmu. Apa itu? Anatomi, fisiologi, kinesiologi, patologi. Yang terakhir harus memahami tentang kontraindikasi massage. Nah, ini sudah selesai Mas Irfan. Enak kan? Hah? Wah, enteng. Ini 3 jam masih. Hah? Servisnya 3 jam ini. Nah, cek dulu. Sakit ini? Sudah beda? Iya. Oke. Jadi, oke. Sekali lagi teman-teman semua, ya untuk penanganan area yang punggung ini atlet hati-hati. Jangan sampai lebih buruk. Ini sudah selesai. Ya. Sekarang cek balik udah. Sekarang rukuknya tadi kan susah kan, sakit kan? Kalau rukuk sakit kan? Coba sekarang cek. Nah, wah itu 190, 94. Coba rukuk. Wah, tadi nggak bisa gitu loh. Ini lihat ini, coba duduk lagi. Ini teman-teman semua sampai gini. Ini ototnya masih kenceng ini, lihat ini. Tapi sudah beda kan? Hah? Ya, enteng ya. Pakai baju dulu. Nah, itu bajunya. Sudah selesai ternyata. Ternyata itu sudah 3 tahun sakitnya. Iya. Kalau pinggang lama. 10 tahun. Misal motor. Sempat vakum 2 tahun ya. Itu. Tahun 2013, 14 itu nggak bisa bangun. Jadi kalau mau bangun harus miring. Iya. Habis kalau kok gini mau lurus harus sini kayak di pantai itu ya. 2 tahun vakum. Sekarang udah tapi oke. tetap latihan. Stressing ya. Ini stressingnya bagus kok. Kelihatan interaksi bagus. Jadi selesai sudah. Selama hampir 2 jam setengah sama Mas Rifan Nur Mulki. Iya, Bukan Nur Maliki tadi ya. Mas Nur Maliki tadi Mas Nur Mulki. 2 jam setengah dari jam setengah 1. Nah ini jam setengah 1 sampai sekarang. Ini bisa menjadikan contoh bagi teman-teman semua yang atlet pro ya. Jadi atlet sekali lagi itu adalah aset, jangan sampai mengalami cedera yang parah gitu loh. Faktor penyebab cedera tadi sudah sampaikan. Ada yang paling utama untuk atlet seperti Mas Irfan adalah kelelahan, asupan gizi dan komponen fisik. Ini harus ditingkatkan kan itu. Hati-hati walaupun banyak faktor yang lain. Ya tambah tadi Pak. Apa? Rilis. Oh iya. Apa ya? Ini ternyata iya. Makannya bagus. Iya, bagus. Kalau ototnya nggak dirilis kan sama aja ya. Ternyata dia membela saya. Ternyata saya itu sangat berperan gitu ya. Terima kasih. Jadi sudah betul ya, terbukti kan gitu loh. Bahwa atlet itu adalah aset, itu butuh yang namanya sentuhan ya, masa seperti ini. Tapi harus hati-hati. Harus orang yang kalau recovery istirahat nggak cukup ya. Nanti sudah tahu toh. Ya, nanti sering Pak Arif, ya ada waktu kapan. Nah itu ya, ini contoh ya. Jadi ini menjadikan contoh bagi teman-teman yang seprofesi Mas Rifan. Jadi cedera itu harus dirawat secara sempurna, jangan dipaksa. Sembuhkan secara sempurna. Tentunya harus orang yang paham tentang ini, didiagnosa dulu atau analisis cederanya apa. Kalau sudah ketemu itu akan mudah penyelesaiannya. Tapi kalau asal pijit sana sini yang tidak jelas, yang orang yang pijit nggak punya dasar-dasar ilmu massage itu akan beresiko. Sekali lagi hati-hati dengan informasi katanya kan jangan katanya ya jangan. Saya udah banyak Pak temen dulu yang kayak teman-teman yang atlet yang habis
tambah sakit banyak. Banyak Cuma sih. 1 2. Dua satu ya, Saya pun ngalamin. Ya, itu ya. Jadi ini contoh ya, jangan sampai terulang lagi gitu loh. Contoh barusan tadi temennya sekarang bagus pensiun ya. Iya. Ya karena cedera tadi yang tidak diselesaikan secara sempurna. Sudah mungkin sudah stres kan gitu loh. Ya, nanti bisa menjadikan informasi kita atur kan gitu. Kita bantu ya didiagnosa apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi parah. Sebelum saya tutup, ada pesan-pesan lagi Mas Rifan? Apa ya? Ya kalau dari saya sebagai atlet, buat teman-teman yang atlet juga, latihan, istirahat atau apa ya, recovery nggak cukup sih. Kalau Iya, tidak ada. cuma ngelakuin itu, karena kita atlet emang butuh massage, Iya, kan? iya. Karena kadang apa ya, overuse otot, apa penggunaan yang berlebihan itu kadang nggak bisa kembali ke semula tanpa Rilis ya. bisa mungkin butuh waktu yang lama. Betul sekali kan itu loh. Jadwalnya kepadatan. Jadwalnya kepadatan. Jadwal padat itu ya. Tergantung mindset. Iya. Mau stabil Atau ya gitu dari dia. Gitu ya. Sekali lagi hati ya. Kalau kamu ada masalah jangan dipaksa gara-gara itu ya. Karena kalau kamu selesai sudah, penggemar kamu akan hilang kan gitu loh. Jangan sampai langsung hilangnya karena cedera kan gitu loh. Hilangnya karena usia saja. Karena tidak bisa dibohongi usia kan gitu loh ya. apalagi kalau udah usia. Iya, cepat sekali ya. Ini apalagi kamu sudah usia. Kalau udah usia emang harus lebih banyak ini. Soalnya Iya. kan ototnya beda sama yang muda nih. Kalau Iya. yang muda kan misal hari ini main, besok Bisa kembali lagi. masih kuat. Oh iya. Kalau yang tua hari ini main, kalau nggak recovery besoknya wes lepas. Ini ngomong atau bosan. Ngomongnya Itu sendiri. ya. Ngomongnya sendiri kan ternyata. Iya emang Pak. Iya. Kayak teman-teman yang di tim tuh yang muda-muda, Heeh. hari ini dia latihan kenceng atau main kenceng, Iya. malamnya istirahat ya mungkin nggak Nggak maksimal ya. maksimal, besoknya dia masih fit. Mungkin ya. Kalau saya besoknya wis bangun wis nggak, Wis krengeng-krengeng itu ya. bangun udah sakit semua bisa. Butuh waktu dulu ya. Butuh waktu. Ya, kayak kucing mulat C itu ya. Nah, ini sudah tahu sekarang, tempatnya udah tahu. Jadi ya tinggal hubungi Mas Najib, nanti Mas Najib tadi. Itu ya. Sebenarnya udah lama Mas Rifan, komunikasi kita udah lama, cuma waktu aja ya. Tapi sekarang setelah kita tangani mungkin dia akan mindset ini tadi akan terbentuk, terbangun. Memang butuh, memang bener ya gitu ya. Ya saya sampaikan tadi. Gitu ya Mas Rifan ya. Sukses selalu, sehat selalu. Mantap. Terima kasih banyak Pak. Sehat.